Puji Tuhan, sekarang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Saya percaya bahwa di hari yang baru ini Bapak Ibu mengalami mujizat demi mujizat dengan luar biasa. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya akan membagi khotbah ini menjadi dua bagian. Bapak Ibu, ini part pertamanya. Kita akan belajar dari seorang pribadi yang kalau belajar di Alkitab namanya hanya tertulis di dalam dua ayat pada kitab Tawari. Ya, tetapi kalau mengikuti nama kota, nama ini sangat banyak. Tapi sesungguhnya dia cuma satu pribadi. Nah, mari kita belajar dari satu Tawari pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Nah, beberapa waktu yang lalu orang begitu mengikuti doanya sehingga doanya itu seperti mantra, ya, terus dilakukan dan diucapkan. Sekali lagi kita berhak untuk meminta, tapi hak prerogatif Allah untuk menjawab. Oleh sebab itu biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Arti nama Yabes sendiri adalah artinya kesakitan. Nah, bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan pasti tahu bahwa melahirkan itu merupakan suatu proses yang sangat-sangat luar biasa, ya, itu sangat menyakitkan. Tetapi kini arti nama Yabes itu lebih daripada itu, benar-benar menyakitkan luar biasa. Tetapi hebatnya Yabes, dia benar-benar tahu, ya, hal yang pertama, dia tahu datang kepada pribadi yang tepat. Makanya Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau berkati aku. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Dia datang kepada Allah yang sanggup memberkati kehidupannya. Dia tidak memandangkan saudara-saudaranya, dia tidak memandangkan keluarganya. Sekalipun label yang diberikan kepadanya adalah label yang tidak mengenakan, dia tidak peduli dengan label itu. Dia datang hanya kepada pribadi yang tepat, Allah yang mampu memberkati kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita datang kepada pribadi yang tepat? Ataukah kita lebih memilih datang kepada saudara-saudara kita, kepada kenalan-kenalan kita, kepada orang pembesar-pembesar, dan melupakan Tuhan dalam hidup ini? Yabes tidak melakukan hal itu. Yabes lebih memilih datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Allah yang sanggup memberkati kehidupannya. Dan dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan Allah mengabulkan permintaannya karena dia datang kepada pribadi yang tepat. Hal yang kedua, dan memperluas daerahku. Nah, yang diminta oleh Yabes, Tuhan memperluas daerahnya. Bukan sekedar daerah pekerjaannya, daerah usahanya supaya berhasil, tetapi yang dia minta adalah Tuhan perluas daerah pengaruhnya. Supaya apa? Supaya orang semakin mengenal Tuhan yang dia kenal, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani dalam hidupnya, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan lewat kehidupan Yabes. Makanya Yabes katakan, Yabes bilang ini, Tuhan perluas daerah. Jangan pernah meminta untuk hanya sekedar usaha kita diperluas, pekerjaan kita semakin terus diberkati. Jangan cuma sekedar minta, itu tidak salah Bapak Ibu. Silakan minta, silakan minta Tuhan perluas. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana Tuhan memperluas daerah pengaruh kita. Supaya apa? Supaya Tuhan semakin dikenal lewat keberadaan kita dimanapun kita berada. Dan biarlah hari ini kita mau belajar sama seperti apa yang diminta oleh Yabes, yaitu Tuhan memperluas daerah pengaruh kita, supaya nama Tuhan semakin dikenal dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan membawa kita lewat hidup kita, nama Tuhan ditinggi dan dimuliakan. Nantikan part kedua ya. Tuhan Yesus memberkati.